nih kabarnya bunda-bunda dan teman-teman semuanya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pokoknya harus selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi. Tapi di video kali ini tuh video campuran aja dari beberapa potongan video, karena emang aku lagi gak ada stok video yang baru. Karena kegiatan aku tuh sekarang lebih banyak jualan ya teman-teman. Kadang suka bingung juga mau ngonten apa. Semoga aja teman-teman gak pernah bosan ya nonton video aku yang isinya tuh ini aja. Karena kegiatan aku tuh sekarang lebih banyak jualan. Kemungkinan di video aku itu pasti kegiatannya gak jauh dari jualan, budgeting, dan belanja mingguan gitu ya teman-teman. Ini juga sebenarnya banyak banget yang request buat bikinin video pas lagi preparean sebelum jualan es goceng ya. Katanya gimana cara seduhnya, gimana cara bikin air gulanya. Tapi maaf banget ya teman-teman kalau itu aku belum bisa buatin, karena pasti riuh banget ya teman-teman. Aku tuh harus bangun lebih subuh karena kalau sambil ngonten itu kan waktunya jadi double. Sedangkan waktu tidur aku tuh pendek banget. Alita tuh gak pernah bisa tidur di bawah jam 10, jadi kita tuh selalu tidur di atas jam 11. Belum lagi aku pagi-pagi tuh harus masak dulu sarapan untuk Alita. Pokoknya maaf banget ya kalau untuk preparean itu aku belum bisa kasih lihat ke teman-teman. Tapi kalau emang ada yang pengen teman-teman tanyain tuh, teman-teman boleh DM aku aja di Instagram atau komen di video ini ya. Dan yang belum follow aku di Instagram, follow dulu ya di @dewiros22. Nah, kita lanjut aja ke videonya. Teman-teman tadi udah lihat ya, ini tuh aku baru mau buka warung es goceng aku. Tadi ada ibu-ibu penjaga sekolah, dia tuh ngasih satu kantong plastik daun salam. Masya Allah banyak banget. Jadi tuh di atas aku ini samping tuh ada pohon daun salam gitu ya teman-teman. Ibu itu tuh tadi abis nebangin pohon gitu, jadi aku dikasih sekantong plastik. Nah ini tuh lagi mau buka dulu, seperti biasa ya ditemenin sama ayahnya Alita, karena emang apa-apa tuh selalu berdua. Nah, sambil ngeliatin aku lagi preparean mau buka es goceng, di sini aku sekalian mau cerita. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang DM aku di Instagram ya, katanya minta diceritain yang pahit-pahitnya, yang duka-dukanya aja kalau jualan di pinggir jalan kayak gini tuh apa aja, karena kalau yang manisnya itu udah pasti dapat uang. Tapi emang bener juga sih ya, makanya aku suka banget nih mau ngebahas. Kalau ngebahas tentang pahitnya itu pasti banyak banget ya, karena yang namanya usaha itu, mau usaha, mau kerja itu nggak ada yang tanpa resiko. Semuanya itu pasti akan ada resikonya. Nah, yang pertama itu masalah lapak. Untuk teman-teman yang udah follow aku di Instagram pasti tahu pertama kali aku jualan es ini aku pernah promosiin di Instagram kalau alamat es goceng ini adanya di depan Optik Rama. Sebenarnya ini nggak jauh dari lapak aku yang sekarang ya, bener-bener cuma berapa langkah aja. Kenapa aku tadinya jualan di sana? Karena sebenarnya dari awal niat mau buka es goceng itu emang maunya di sini ya teman-teman, di tempat suami aku. Nah, berhubung ada tukang gorengan yang nawarin ke aku, katanya di situ di samping dia itu kosong lapaknya, boleh dipakai. Ya udah akhirnya kita pindah ke sana karena aku ambil itu posisinya tuh lebih strategis daripada di sini. Itu dia di perempatan jalan gitu, tepatnya ada di depan Optik Rama Depok Timur. Qadarullah, tapi kita jualan di sana cuma 3 hari aja. Sedangkan aku tuh udah bikin tenda seukuran lapak di sana, ukur meja seukuran lapak di sana, tapi ada aja ya teman-teman yang namanya usaha itu nggak selalu berjalan dengan mulus. Nah jadi tuh di sana tuh seberangnya ada jualan ibu-ibu tukang nasi uduk gitu. Nah aku nggak tahu kenapa dia tuh emang kayak nggak suka sama usaha aku yang rame. Aku juga kan nggak tahu ya kalau hari pertama aku jualan itu bener-bener bisa langsung rame. Padahal kan cuma hari pertama dan keduanya aja. Setelah itu tuh aku sepi di sana teman-teman hari ketiganya karena tuh hujan terus. Nah berhubung si ibu ini tuh kayak nggak suka aku jualan di sana, jadi dia tuh menghasut si tukang gorengan itu untuk suruh aku pindah di sana. Sedangkan tuh aku di situ udah modal ya teman-teman ya, modal tempatnya, udah beli tenda seukuran di sana. Nah ya udah deh kataku, kita ngalah aja karena kita nggak mau mencari keributan. Lagi pula kita juga kan dari awal niatnya mau di sini ya, bukan di sana. Berhubung tadinya kan ada tawaran yang lebih bagus, tapi malah qadarullah akhirnya malah endingnya kayak begini. Tapi ya udah nggak apa-apa.
Setelah 3 hari kita jualan di sana, akhirnya kan kita nggak boleh jualan di sana lagi. Aku putusin aja untuk libur dulu karena pada waktu itu lagi musim hujan terus-terusan gitu ya seharian. Nah setelah udah seminggu kita mulai jualan lagi di lapak yang baru, lapak yang sekarang ini. Tapi karena tempat ini kan sempit ya, meja aku yang berukuran 2 meter itu dan tenda aku yang besar nggak bisa masuk ke lapak ini teman-teman. Akhirnya meja aku itu dipakai sama si tukang padang ini, tukang nasi padang ini, buat dia kalau ada yang makan di tempat gitu. Nah aku tukeran pakai meja dia yang menurut aku nggak layak lah ya buat dipakai. Jadi dia tuh kalau ada yang makan di tempat tuh pakai meja kayak bekas sekolahan gitu. Jadi tuh aku mau nggak mau pakai meja jelek gitu loh teman-teman, yang udah kropos, udah pokoknya udah mau rusak deh. Itu nggak ada pilihan lagi ya, karena waktu itu aku nggak ada modal lagi kalau untuk harus bikin meja yang ukurannya lebih kecil. Nah, jadi pas aku pindah ke sini tuh penjualan aku tuh bener-bener anjlok banget ya. Mungkin dari segi penampilan itu sangat tidak menarik dengan meja itu. Aku juga nggak bisa pakai terpal. Waktu itu juga belum ada payung kayak sekarang. Jadi emang dilihatnya tuh kayak jelek aja lah pokoknya penampilan usaha aku itu. Nah, aku tuh masih belum berpikir untuk ngerubah konsep jualan aku waktu itu karena udah mendekati mau bulan puasa kan. Karena pas lagi bulan puasa itu es goceng tuh pindah ke depan PLN ya teman-teman, karena kan ada tukang keripik gitu yang pulang kampung, dia tuh nawarin tempatnya, katanya kalau mau jualan es di bulan puasa pakai tempat dia aja karena dia tuh selama bulan puasa tuh sampai lebaran mau pulang kampung. Nah tempat yang ini itu percis di depan lapak pertama kali aku jualan itu ya teman-teman, di depan optik itu yang dekat tukang ibu-ibu nasi uduk. Makin lah si ibu nasi uduk ini aku pindah ke sana, dia makin nggak suka. Hari ketiga bulan puasa dia ikut-ikutan jualan es kayak aku. Itu bener-bener di depan aku gitu loh teman-teman. Jadi ini meja aku, meja es goceng aku. Nah seberang jalannya itu mejanya dia teman-teman. Jadi sekarang tuh aku jadi tahu kenapa aku diusir dari tempat yang pertama itu, karena dia bulan puasa itu mau jualan es kayak aku juga. Dan itu tuh bener-bener dia jualan percis plek ketiplek apa yang aku jual ya. Tapi yang namanya rezeki itu nggak pernah salah alamat ya teman-teman. Usaha kita boleh sama, isi dagangan kita boleh sama, tapi rezeki kita itu nggak akan pernah sama. Jadi alhamdulillah usahaku tetap berjalan dengan lancar pada bulan puasa waktu itu, walaupun di depan aku itu ada yang jualan sama percis kayak yang aku jual ya. Setelah bulan puasa selesai, liburan lebaran udah selesai, kita lanjut jualan di lapak ini dengan meja baru yang waktu itu kita bikin meja 1.500.000, kita potong menjadi kecil ya teman-teman. Jadi kita ada biaya untuk potong meja lagi. Terus untuk terpalnya nggak boleh dipakai di sini karena lapaknya sempit. Jadi aku beli payung ya teman-teman. Nah payung ini sangat banyak banget minusnya. Yang pertama panas kepanasan, kalau hujan pun kehujanan. Kalau lagi hujan dan ada angin besar itu ikutan terbang ya teman-teman. Payungnya itu ikutan terbang. Jadi aku pernah lagi jualan terus hujan, anginnya tuh besar banget, aku tuh udah puyuh basah bajunya sambil megangin payung, takut hujan. Akhirnya aku nyerah, aku udah gak kuat karena kehujanan megangin payung ini. Akhirnya aku tutup aja warungnya. Es ini tuh aku ungsiin ke tempat yang lebih aman. Terus aku sekarang kalau hujan lebih milih ninggalin dagangan aku, terus aku numpang neduh ke rumah penjaga sekolah yang ada di belakang lapak aku ini ya teman-teman. Jadi kalau diceritain dukanya itu ya banyak sekali ya teman-teman. Kalau ngelihat orang usaha itu pasti kita mikirnya oh enak ya usaha dia tuh sehari omsetnya segini, hasilnya tuh enak banyak uangnya, tapi banyak banget proses yang harus kita lewatin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang jualannya seminggu 2 minggu masih sepi, tetap dievaluasi ya apa sih yang membuat dagangan kita itu sepi. Jangan karena hari ini kita sepi besoknya kita nggak jualan lagi, jangan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya nikmatin aja prosesnya, jangan mikirin hasilnya karena proses itu nggak akan pernah hianatin hasil ya teman-teman. Aku sekarang tuh udah ibarat kata mental udah mulai terbentuk, jadi kalau hujan aku udah mulai santai aja, udah nggak terlalu diambil sedih. Karena awal-awal jualan tuh aku kalau lagi hujan tuh kayaknya sedih banget ya, kenapa sih aku tuh nggak bisa punya tempat sebagus ini, kenapa sih aku nggak bisa menyewa tempat yang lebih layak. Aku tuh akan selalu ngerasa kayak begitu dan ujung-ujungnya aku tuh nggak bisa bersyukur ya teman-teman. Tapi sekarang udah mulai legowo aja dan nikmatin aja apa yang udah aku jalani seperti ini ya teman-teman. Karena kadang posisi kita saat ini itu kadang adalah salah satu impian orang lain, jadi jangan lupa untuk bersyukur selalu ya.
Videonya kelewat jauh karena ini videonya random, campuran-campuran aja. Nah, sesampai pulang jualan itu aku unboxing paket ya teman-teman. Ini tuh skincare aku. Ini aku baru mau coba Skintific yang untuk menghilangkan noda hitam ini, serum ini ya. Kalau untuk moisturizer emang aku udah pakai lama, ini tuh bagus banget. Yang pink ini bener-bener bisa mencerahkan. Teman-teman kalau yang mau ikutan pakai juga bisa cek aja, linknya ada di kolom komentar, nanti aku sematkan ya. Nah, malamnya sekitar setelah sholat isya gitu, aku pergi ke pasar induk Cikeman Cibinong Bogor. Aku mau belanja sedikit aja. Ini tuh aku mau belanja stok lemon karena kalau beli di warung tuh harganya lumayan, per buahnya itu 4.000 ya. Nah, di sini tuh aku mau beli 3 kiloan gitu karena sekilonya tuh 10.000 ya, teman-teman. Di sini aku belanja ditemenin sama ibu aku dan Alita. Nah, ini tuh aku belanja lemon segini. Untuk belanja sayurannya aku tuh nggak banyak, aku beli stok sayuran yang emang bisa dimakan sama Alita gitu. Karena akhir-akhir ini tuh aku lagi jarang banget masak teman-teman. Lebih sering beli lauk matang karena ayahnya Alita juga emang nggak maksain aku untuk harus masak gitu. Dia juga ngerti kalau aku juga udah capek jualan. Jadi ya kalau untuk ibu dan ayahnya kita nggak apa-apa deh makan di warteg, yang penting masak untuk anak aja. Tadi aku udah pilih-pilih buncis aku beli setengah kilo aja. Terus lanjut ini lagi mau beli bawang merah, bawang putih. Habis itu aku juga beli tahu ya. Di sini tuh aku nggak banyak rekam karena ternyata kalau ke pasar bawa bocil itu ribet banget ya. Nah, udah sampai rumah ini udah langsung mau dibongkarin. Video aku udah sampai di sini aja. Aku maaf banget kalau banyak kekurangan di dalam video aku ini. Teman-teman bisa komen aja di bawah saran dan kritiknya untuk aku ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini kalau teman-teman suka. Pokoknya ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya teman-teman. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya ya dari video ini. Wassalamualaikum, dadah.